Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kembali di dalam renungan pagi hari ini. Izinkan saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita, kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini adalah kisah pelayanan Nabi Elisa bertemu dengan seorang perempuan yang kaya di Sunem. Kita bisa temukan nanti itu di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimanakah kedaulatan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan lewat pelayanan Nabi Elisa bertemu dengan seorang perempuan yang kaya. Kalau kita melihat kisah latar belakang daripada perempuan Sunem ini, Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya. Namun walaupun dia sangat kaya, dia adalah wanita yang sangat murah hati. Dia adalah orang yang sangat baik sekali. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Nabi Elisa datang ke Sunem, ia diundang makan oleh perempuan yang kaya ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh perempuan kaya ini? Ia menyediakan tempat penginapan yang layak, yang mapan kepada hamba Tuhan itu, kenapa Nabi Allah itu, yaitu adalah Elisa. Saudara-saudara, kebaikannya menyatakan kasih Allah dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, namun walaupun dia kaya, dia murah hati, tetapi Alkitab mencatat ternyata dia tidak punya anak. Tetapi karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya kepada abdi Allah ini, Allah menyatakan kebaikan kasihnya kepada keluarga ini, lalu menubuatkan bahwa dalam keluarga mereka akan lahir seorang laki-laki di tahun mendatang. Singkat cerita, kita mencatat bahwa lahirlah anak di tengah-tengah keluarga mereka. Anak itu semakin hari semakin sehat dan tumbuh besar, saudara-saudara. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan si anak ini ternyata terjadi sebuah bencana yang tidak diduga oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Anak itu yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka meninggal dunia. Saudara, sebagai orang tua tentu merasa duka berat. Bagaimana kehilangan seorang anak putra yang sangat dikasihinya dan dikasih Tuhan di usianya yang sudah menua itu. Hari itu meninggal. Walaupun dia berduka, tapi dia tidak pernah melupakan Allah dalam kehidupannya. Dalam situasi duka itu, ia ingin bertemu dengan abdi Allah dan mengutarakan apa yang sedang dialaminya. Saudara, Alkitab mencatat dia bertemu dengan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa tahu bahwa Tuhan pasti melakukan kehendaknya kepada ibu si anak ini. Di dalam ayat yang 30 yang kita baca tadi, ini merupakan ungkapan iman daripada seorang ibu yang telah meninggal, yang anaknya telah meninggalkan dia. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, sebagaimana Tuhan telah menolong dia ketika mereka tidak punya anak dan mereka kasihkan, dan Tuhan berkasihkan. Saudara yang terkasih, di dalam pelayanan Nabi Elisa, ia datang ke rumah si ibu tadi, dan Nabi Elisa melakukan hal yang benar, dan Tuhan bekerja menghidupkan si anak. Saudara yang terkasih, si anak itu hidup kembali, bukan karena Nabi Elisa, tetapi karena pekerjaan Tuhan bagi keluarga ini. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat menelusuri kisah ini yang sebenarnya banyak sekali ayatnya, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dilakukan bagi keluarga ini. Saudara, kebahagiaan kita tidak bisa ditentukan oleh materi yang kita dapatkan. Kekayaan kita juga tidak bisa ditentukan mungkin ketika kita punya anak, punya keluarga yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kebahagiaan kita sebenarnya adalah ketika Tuhan senantiasa berpihak kepada kita. Perempuan yang kaya ini adalah perempuan yang tidak sombong. Ia tidak menjadikan kekayaannya menjadi satu batu sandungan atau penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Ia menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia menghormati hamba Tuhan. Dia menghormati utusan Tuhan yang datang bertamu di rumah dia. Bahkan dia menjamu hamba Tuhan yang datang ke rumah dia. Saudara, ketika kita melakukan hal yang baik,
kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang kita temui. Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, ingat, kebaikan saudara tidak akan sia-sia. Sebab apa yang saudara lakukan kepada orang lain, saudara telah melakukannya untuk Tuhan. Saudara, ketika kita dekat kepada Tuhan, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi beban yang ada di depan kita. Tuhan akan memampukan kita setiap kesulitan, setiap beban, keadaan yang sulit yang menimpa kita. Tuhan akan mampukan kita di sana. Kedua adalah kita, ketika kita dekat kepada Tuhan, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan atas beban yang kita alami. Itulah yang dialami oleh perempuan Sunem. Ketika dia dekat kepada Tuhan, bukankah akhirnya anaknya dihidupkan kembali? Bukankah akhirnya dia dikaruniakan anak? Saudara yang terkasih, marilah kita seperti perempuan Sunem. Ia semakin dekat kepada Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia menghormati hamba Tuhan. Mari setiap kita yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, jadikanlah dirimu seperti seorang perempuan Sunem. Dia kaya, tapi dia tetap dekat kepada Tuhan. Dia tetap menghormati hamba Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu kita lakukan kepada Tuhan. Dan itulah yang Yesus sampaikan di dalam perjanjian baru juga kepada kita. Bahwa ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Allah akan melakukan rencananya dalam kehidupan kita ketika kita menanamkan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kita, yang menguatkan iman kita, menopang kita kembali bagaimana kita bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Allah. Mari tekunilah firman Allah. Jadilah perempuan Sunem yang beriman, yang memiliki kasih, yang memiliki pengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Dan niscayalah pekerjaan Allah akan engkau saksikan lewat kebaikan iman yang Anda miliki kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.